Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di perjumpaan sore hari ini di program unggulan Ustadz Menjawab, dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Insinyur Sunarjo yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Segera kita simak pelajaran kita sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TV MTA dan pendengar radio Persada FM yang dimuliakan oleh Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana sampai detik ini kita masih banyak diberi beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, inayah, serta taufik Allah SWT, sehingga kita bisa mengikuti program Ustadz Menjawab pada sore hari ini. Pada sore hari ini kami akan memberikan tema mensyukuri sisa umur yang diberikan oleh Allah SWT. Allah SWT belum memanggil kita. Itu ada dua sebab. Yang pertama, Allah itu memandang kita itu masih banyak dosa, sehingga perlu kita bertaubat kepada Allah SWT. Karena apa? Karena untuk masuk ke dalam surganya Allah, itu harus orang-orang yang bersih dari dosa. Karena surga itu suci, dan orang-orang yang masuk itu hanya orang-orang yang suci, baik lahir maupun batinnya. Sehingga Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan yang sesungguhnya. Niscaya Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka Allah belum memanggil kita, itu Allah masih melihat kita ini banyak dosa. Sehingga perlu adanya taubat, perlu adanya penyesalan, perlu adanya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita diberi waktu oleh Allah untuk mohon ampun agar supaya kita ini bisa bersih dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Di dalam ayat itu ada taubatan nasuha atau taubat yang sesungguhnya. Para ulama mengatakan bahwa untuk taubatan nasuha itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah kalau menengok masa lalu, itu kita menyesali. Menyesali perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita lakukan dan tidak merasa bangga. Jadi kalau sudah namanya menyesal, itu tidak merasa bangga. Dan kadang-kadang orang itu kalau dipancing, dipancing masa lalunya terus timbul lah, ini nanti menjadikan orang itu akan gagal dalam taubatan nasuha. Kemudian saat ini itu berhenti.
berhenti dari perbuatan dosa. Jadi kemarin kita menyesali, tidak mengulangi lagi, kemudian berhenti. Yang ketiga adalah mengiringi perbuatan yang buruk-buruk dengan perbuatan yang baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Kalau di dalam firman Allah surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Maka ke depan kita harus berbuat baik, apa-apa yang diperintahkan Allah lakukan, apa-apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apa-apa yang diperintahkan Rasulullah lakukan, apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Itu nanti akan menghapus atau menutupi perbuatan-perbuatan yang maksiat masa lalu. Kemudian yang keempat, kalau berhubungan dengan manusia, maka harus dikembalikan. Kalau berhubungan dengan kesalahan, ya kita mohon maaf. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Kalau berhubungan dengan harta, mungkin itu pinjaman atau yang lain, maka harus dikembalikan atau minta keridhaannya. Maka taubatan nasuha akan sempurna. Kemudian yang kedua, mengapa Allah belum memanggil kita? Karena Allah itu tahu bahwa kita ini belum cukup untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka perlu adanya amalan-amalan, melaksanakan amalan untuk mendatangkan rahmat Allah. Karena seseorang itu bisa masuk surga, itu bukan karena amal perbuatannya, akan tetapi karena rahmat Allah. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, i'lamu anna ahadukum layat hulu amaluhul jannah. Ketahuilah, sesungguhnya amalan salah seorang di antara kamu itu tidak bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, wala ana ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Wala ana, demikian juga aku. Begitu Rasulullah menjawab. Illa yataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlin. Kecuali kalau Allah itu melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepadaku. Maka kita bisa masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Maka banyak sejarah-sejarah yang mengatakan bahwa seseorang itu masuk surga bukan karena amalannya, tetapi karena rahmat Allah. Dan untuk kita, bagaimana agar supaya kita mendapat rahmat dari Allah SWT? Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Di tutupan ayat itu ada ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka itu, amalan-amalan itu yang akan kita lakukan. Apa itu? Yakni dari awal ayat itu.
wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan saling tolong-menolong. Maka untuk mendapatkan rahmat dari Allah adalah syaratnya suka tolong-menolong. Maka kita berusaha agar supaya kita bisa saling tolong-menolong. Dan di dalam Islam, itu tolong-menolong itu tidak sembarangan atau tidak semua pertolongan diizinkan. Yang diizinkan hanya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka kita harus memilih mana tolong-menolong yang diizinkan oleh Allah. Kalau kita menolong kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita menolong yang buruk, ya kita juga akan ikut memikul dosanya. Seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 85 itu, man yasfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Barang siapa yang menolong dalam pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari pertolongan itu. Man yasfa' syafa'atan sayi'atan yakullahu kiflu minha. Barang siapa yang tolong-menolong dalam keburukan, maka dia akan ikut memikul dosanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka kita berusaha agar supaya kita ini bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti dua sisi mata uang. Jadi tidak bisa hanya amar ma'ruf saja, tidak hanya nahi mungkar saja, tetapi harus kedua-duanya jalan. Dan ini ciri masyarakat yang baik, ciri umat yang baik. Dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira umatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu akan menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, maksudnya yang hidup di bumi ini. Asal punya 3 syarat. Kamu harus ta'muruna bil ma'ruf. Kamu harus mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Dan kamu harus mencegah kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Dan kamu harus tetap beriman kepada Allah. Kalau 3 syarat ini ada dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu pasti masyarakat yang baik. Tetapi kalau 3 ini salah satu tidak ada gitu aja, itu masyarakat itu termasuk masyarakat yang tidak baik. Maka kita harus selalu amar ma'ruf nahi mungkar akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, wa yuqimunas shalah. Mereka yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu maksudnya nilai-nilai yang ada di dalam sholat itu harus diterapkan di luar sholat. Maka asar sujud itu harus ada. Seperti apa? Ya misalnya kita sholat kan mulai dari wudhu. Membersihkan tangan, membersihkan mulut, membersihkan muka, membersihkan kaki, dan lain sebagainya. Itu dikandung maksud juga agar supaya kita ini bersih dari kemaksiatan. Tangan tidak maksiat, mulut tidak maksiat, mata tidak maksiat, hidung tidak maksiat, tangan tidak maksiat, kaki tidak maksiat. Kemudian kita menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang Maha Besar itu hanya Allah, yang ditakuti itu hanya Allah, yang ditaati itu hanya Allah. Itu konsekuensi dari sholat.
Di dalam berjamaah kita ada imam, ada makmum. Kita makmum tidak boleh mendahului imam. Itu nilai-nilai sholat di luar sholat. Di dalam shaf kita harus lurus. Kalau ada teman yang kemajuan kita undurkan, ada teman yang benar kita ajukan. Di dalam shaf harus rapat. Maksudnya persaudaraan juga harus rapat. Sebelum selesai sholat kita salam kanan, salam kiri. Ini menunjukkan kalau kita berdiri di suatu tempat, kita jamin lingkungan kita selamat. Itu sholat yang benar. Maka al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Dan sholat itu suatu amalan yang paling awal nanti dihisab di hadapan Allah. Kalau manusia dengan Allah itu sholatnya, kalau manusia dengan manusia itu masalah darah, masalah pembunuhan. Maka dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, awalu ma yuhasabu bi abdi yaumal qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluha sairu amali. Wa in fasadat fasada sairu amali. Yang paling awal dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semua amalannya dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, maka semua amalannya dianggap buruk. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan rahmat Allah itu zakat. Zakat itu rukun Islam dan harus dilakukan bagi orang yang mampu. Dan menurut firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari setiap rezeki yang kita dapatkan dari Allah, kita wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu wajib bagi seorang muslim. Dan harta yang kita peroleh dari Allah itu tidak semua milik kita. Akan tetapi ada bagian yang milik orang lain. Milik 8 asnaf. Di antaranya fakir, miskin, dan lain sebagainya. Maka untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu kita rajin untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kelima, wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi Allah itu banyak perintah-perintah, baik perintah untuk dilakukan atau perintah untuk dijauhi. Maka seorang Islam harus taat kepada perintah itu. Dan kita harus yakin bahwa kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu dikandung maksud Allah itu cinta kepada hambanya. Kalau hamba itu melaksanakan perintah Allah, maka hamba itu akan hidup bahagia dunia akhirat. Kalau Allah melarang sesuatu itu juga karena Allah itu cinta kepada hambanya. Kalau hamba itu melanggar apa yang dilarang Allah, dia akan hancur hidup di dunia maupun di akhirat. Kalau bisa menghindar dari larangan Allah, maka dia akan hidup bahagia. Demikian juga Rasulullah. Rasulullah banyak perintah, banyak larangan agar supaya dilakukan oleh seorang muslim. Maka kita pun juga yakin apa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu untuk kebaikan kita semuanya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah itu juga untuk kebaikan kita semuanya. Jadi 5 hal itu yang di dalam ayat atau batu 71 yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Sehingga dengan rahmat Allah itu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Saya kira itu sebagai mukadimah Pak Tommy. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ustadz Menjawab sore ini. Kami persilakan Anda bisa bergabung di line telepon 6793000 ataupun di SMS dan WA kami di 08 11 255 3000.
kita bacakan Ustadz yang sudah masuk di WA. Kali ini dari Pak Suwito di Ponorogo. Berdasarkan surat An-Nisa 23 Ustadz, antara lain menerangkan larangan menikahi adik ipar jika kakaknya masih. Pertanyaannya, apakah itu artinya adik ipar mahram atau boleh bersalaman dengan saya sebagai kakak ipar, Ustaz? Ya. Jadi ipar itu al-khamwu maut. Jadi ipar itu mematikan. Ya, justru karena ipar itu biasanya orang luar kan memandang itu alah, yes, kakaknya sendiri, tidak apa-apa. Tapi itu justru mematikan. Maka kita hindari dan tidak boleh kita boncengan sama ipar sana kemari, dan di rumah juga dihindari, jangan sampai satu rumah dengan ipar. Karena setan itu pinter. Gitu. Dan menurut aturan tidak boleh kita menyatukan kakak beradik, dijadikan satu, maksudnya itu dikawin semua, ya tidak boleh. Jadi kalau masih hidup ya tidak boleh. Kalau sudah mati itu boleh. Maka terhadap ipar kita harus hati-hati. Ipar laki-laki ataupun ipar perempuan. Begitu Pak Tommy. Ya. Kita beralih di line telepon, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Ataupun ipar perempuan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abu Zada, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiah, Pak Ustaz. Iya. Begini, Pak Ustaz. Seseorang yang menahari masa lalunya, jauh dari agama, jauh dari pengajian, jauh dari Allah lah. Kita coba nasihati dengan beberapa pengetahuan yang kita tahu lah. Akhirnya kita obat dan langsung mengaji sholat 5 waktunya seragam, juga mengaji juga luar biasa. Tapi oleh karena himpitan ekonomi, ya berangkat kerja keluar daerah, luar Kalimantan, bukan di luar negeri, bukan luar Kalimantan. Kita bagaimana Ustaz? Pulang dari kerja itu mulai mengundur, sholatnya udah mulai mengundur, ngaji juga enggak bagaimana, pokoknya udah ogah-ogahan lah. Jadi mohon tausiah yang seperti itu apa? Yang seperti itu apakah masih ada kewajiban kita untuk mengingatkan kembali? Soalnya dulu kita ingatkan tiba-tiba pulang dari kerja di daerah lain, taatnya kepada Allah itu mengundur. Diajak makanan malas-malasan. Itu bagaimana Ustaz? Apakah wajib kita ingatkan lagi? Atau bagaimana Ustaz mau tausiahnya? Ya. Itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya. Kesimpulan ini, pertanyaan. Jadi orang yang masa lalunya itu buruk, Ya. perilaku apalagi agamanya, setelah dinasihati kemudian bertobat, kemudian mau sholat 5 waktu dan ikut mengaji pula. Karena ekonomi dan tuntutan pekerjaan, setiap kali sudah pulang dari kerja atau mencari ekonomi itu seringnya itu kendor semangatnya. Kemudian bagaimana sikap kita? Apa kita masih punya kewajiban untuk menasihatinya lagi? Ya. Ya, terus dinasihati. Jadi seseorang yang bertaubat itu nanti akan mendapatkan ujian. Jadi seorang yang beriman itu akan mendapatkan ujian. Dulu beling, kemudian sadar, itu nanti akan diuji. Mungkin diuji dengan ekonomi diantaranya, mungkin diuji dengan keluarganya, mungkin diuji dengan sosialnya. Maka kita harus tabah dan tetap terus mendekat kepada Allah. Dan yang ditanyakan ini masalah ujian ekonomi, maka juga harus tabah dalam menghadapi ekonomi ini. Maka jangan sampai meninggalkan Allah karena ekonomi yang sulit. Dan itu adalah ujian dari Allah. Kalau kita lulus, ya insya Allah kita akan sukses. Maka terus kita sebagai sahabat terus memberi nasihat, memberi petuah-petuah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jangan putus asa untuk menasihati saudara kita itu. Gitu Pak Tommy. Ya.
Baik, kita berada di WA kembali Ustadz dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Ustadz, ibu saya biasa diberi uang oleh anak-anaknya. Apakah harus dikeluarkan zakatnya Ustadz? Demikian. Ya. Dikeluarkan lebih baik. Jadi itu kan termasuk rezeki dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Hanya melalui anaknya. Maka kalau itu dikeluarkan zakatnya akan lebih baik. Dan seorang anak memberi uang kepada orang tuanya itu sesuatu hal yang biasa. Jadi jangan sampai orang tua kita itu kelihatan miskin, tetapi kita kaya, lah itu kan anak durhaka itu. Jadi kita ini adalah milik orang tua. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Kalau orang tuamu tidak ada, kamu ya tidak ada. Maka jangan sampai, dan ini banyak terjadi. Anaknya kaya, ibunya miskin. Lah ini sesuatu yang salah. Maka kalau ibu mendapatkan rezeki, ya setiap rezeki dari manapun dizakati lebih bagus. Ya, gitu. Ya demikian ya. Baik, kita berada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Agus Selatan. Silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz Sunarso beserta Mas kami selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin. Ya, amin. Mohon tasain Pak Ustadz dan hadis yaitu yang diriwayatkan Abu Dawud juz 4 halaman 331 nomor 5117 yang terdapat dalam brosur menjauhi perselisihan dan perpecahan. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'udin an Abi qala man nasara qawmahu ala ghairi haqqi wa huwa kaba'iri lagi rodiya bahwa yang jauh bisa nabi. Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata, barang siapa menolong kamu padahal tidak dalam kebenaran, maka ia seperti unta yang terjatuh ke dalam sumur lalu diangkat dari ekornya. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 331 nomor 5117. Mohon tasanya dalam kalimat, maka ia seperti unta yang terjatuh ke dalam sumur lalu diangkat dari ekornya. Itu yang saya tanya kepada Ustaz. Atas penjelasan Pak Ustaz, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu suatu kiasan. Jadi kiasan kalau unta itu masuk ke dalam sumur, kok terus ditarik buntutnya, ekornya, itu kan nanti kan juga ya sia-sia. Nanti juga akan putus juga. Gitu. Maka itu suatu kiasan bahwa sesuatu hal yang sulit dilakukan dan juga sia-sia dalam melakukannya. Yaitu. Ya. Pertanyaan berikutnya di WA dari saudara kita yang ada di Karanganyar. Menanyakan, janganlah engkau menampakkan perhiasanmu kecuali yang biasa nampak. Ini maksudnya perhiasan apa Ustadz? Yang bagaimana? Dan yang bagaimana? Apakah wanita memakai perhiasan emas atau aksesoris gelang itu dilarang Ustaz? Ya, jadi itu kan berhubungan dengan hijab ya, surat Al-Ahzab 59 itu. Jadi wanita dilarang menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Jadi wanita itu, muka itu suatu perhiasan yang luar biasa. Jadi muka dari wanita itu suatu perhiasan. Dan itu yang biasa nampak itu. Maka yang lain ya tidak boleh ditampakkan. Karena wanita itu semuanya aurat. Kecuali muka dan telapak tangan itu. Kalau ingin memakai gelang ya boleh-boleh saja. Tapi ya manfaatnya juga tidak begitu signifikan. Jadi kalau wanita pakai gelang. Dan nanti kalau tidak hati-hati malah jatuhnya ke riya, ke sombong gitu. Jadi
jangan sampailah menampakkan perhiasan-perhiasan, ali-ali, gelang, kalung. Itu kan kalau nurut aturan agama, pakaian itu sudah menutupi itu semua. Lehernya tertutupi. Kalau pakai kalung ya tertutupi. Tangannya gelang, pakai gelang. Kalau pakai jilbab ya tertutupi. Gitu. Nah, maka perhiasan dari wanita itu, muka itu pun suatu merupakan perhiasan bagi wanita. Tapi kalau sudah yang dibolehkan tampak yaitu muka dan telapak tangan. Itu Mas maksudnya. Berikutnya dari Ibu Titin di Sragen. Suami saya Ustadz, suami adalah imam dalam keluarga. Namun yang menunjukkan terkait halal dan haram adalah si istri Ustadz. Bahkan si suami cenderung mencari kebebasan atau kesenangan hati dengan pergi ke kafe atau tempat karaoke. Padahal usia sudah lansia. Sampai kejengkelan hati si istri sempat berbicara, silahkan kamu nikahi wanita-wanita yang kamu senangi. Pertanyaannya, apakah omongan si istri tersebut sudah jatuh talak Ustadz? Jatuh talak itu berasal dari ucapan si istri ataukah si suami? Mohon pencerahannya. Jadi kalau menjawab ya itu belum jatuh talak. Jadi talak itu datangnya dari suami. Kamu saya talak. Nah, itu sudah jatuh talak. Tetapi yang perlu diperbaiki bukan masalah itunya, tapi kebiasaan seorang suami ini yang datang ke karaoke, ke kafe, ke bar dan lain sebagainya, itu bagi seorang muslim itu aib. Dan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Seorang muslim yang baik itu bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kebaikan seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Seperti kita datang ke kafe, ke karaoke itu kan tidak ada manfaatnya. Itu kan hanya untuk mencari hiburan. Sebetulnya seorang muslim itu mendekatkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah itu sudah sesuatu hiburan yang luar biasa. Sesuatu yang menyenangkan luar biasa. Maka seorang muslim yang hebat itu tidak perlu hiburan-hiburan ya seperti karaoke, seperti nyanyi-nyanyi, seperti joget-joget, itu tidak perlu. Dan tidak diperlukan. Dan itu sesuatu yang mubatir, yang tidak ada manfaatnya. Kalau seorang muslim yang baik munajat kepada Allah itu sudah suatu hiburan yang luar biasa. Maka seorang muslim yang baik tidak perlu hiburan-hiburan seperti itu. Dan kalau ini keluarga sebagai seorang suami seharusnya kan pimpinan. Pimpinan itu harusnya jadi patokan. Gitu. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi wanita, dan tugas laki-laki itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi dia sendiri malah mencari neraka. Nah, ini kan posisinya tidak tepat. Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh suami ini juga tidak tepat. Maka bagi ibu yang tahu ilmunya ya dinasihati, suami ini dinasihati. Jadi nasihat itu tidak harus datang dari atas, dari bawah pun, dari manapun. Kalau itu nasihat baik, ya diterima dan diberikan nasihat. Jadi yang perlu diperbaiki adalah keadaannya dulu. Tidak hanya sekedar ucapannya ini talak atau belum. Begitu Pak Tommy. Ya, baik. Kita sapa terlebih dahulu di line telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan diulang kembali di 6793000. Kita beralih di SMS dan WA kembali Ustaz. Dari saudara kita yang ada di Karanganyar menanyakan, ketika mau membeli bakso ataupun soto Ustaz yang berhubungan dengan penyembelihan, berarti kita harus tanya dulu kepada penjualnya terkait penyembelihannya. Ketika makan di tempat makan kita tanya tentang penyembelihannya, namun penjual tidak mengetahui apakah halal atau tidaknya.
Nah, saya tanyakan, minyak yang digunakan untuk menggoreng ayam tadi digunakan untuk menggoreng juga tahu dan atau tempe. Gorengan tersebut halal atau tidak, Ustadz? Selain itu juga minyak tadi, selain itu ayam tadi yang tidak tahu kehalalannya dimasak campur dengan bacem. Nah, bacem tersebut halal atau tidak juga, Ustadz? Ya, jadi di antara yang haram itu kan yang disembelih bukan karena Allah, itu haram. Jadi penyembeliannya itu tidak halal berarti haram. Yang menyembelih orang kafir ya berarti haram. Yang menyembelih untuk sesaji ya berarti haram. Kalau untuk jual beli, ya kalau yang menyembelih itu orang kafir ya tetap haram. Maka kita ya harus berani tanya. Gitu. Ayam ini yang menyembelih siapa? Kalau kita tidak mendapatkan jawaban yang pas, gitu, maksudnya pembelinya tidak tahu, penjualnya juga tidak tahu, berarti kan ini meragukan. Maka tinggalkan yang ragu. Tak ma yaribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu. Pegang yang tidak ragu. Kalau kita ragu-ragu ya tinggalkan, cari warung yang lain. Itu solusinya. Jadi memang kalau orang mau beli itu ya tanya itu ya harus punya nyali ya Pak Tommy. Iya. Ini sembelihnya siapa? Itu harus punya nyali. Kalau enggak punya nyali ya enggak berani tanya. Gitu. Jadi tanya dulu. Kalau sudah tahu ya sebagai langganan. Oh itu jelas yang nyembelih si fulan itu jelas itu halal. Nah, itu untuk langganan. Tapi kalau ragu-ragu ya tinggalkan. Kalau gorengan sudah untuk goreng misalnya ayam yang tadi haram misalnya, ya untuk apa-apa ya haram nanti. Karena ayam digoreng, bebek digoreng, itu juga mengeluarkan minyak dari dagingnya itu. Akhirnya malah bercampur sama minyaknya itu. Gitu. Maka yang penting kita tanya dulu. Gitu. Tanya ke penjualnya yang sampai kita yakin bahwa itu sembelihan halal. Kalau sudah jadi langganan. Tapi kalau tidak ya tinggalkan yang ragu, pegang yang tidak ragu. Begitu Pak Tommy. Dan metode bertanya pun juga yang baik ya. Iya. Kalau di hadapan orang banyak kan malu ya. Iya. Malah marah-marah. Ya, tanya ya pakai teori gitu, pakai empat mata strategi. gitu, nggak usah keras-keras ya. Agak menjauh dikit di dalam. Ini dari mana sembelihannya siapa? Baik. Ya, kita kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Pak Basuki di Pokosari, Purbalingga. Ya, silakan Pak Basuki. Purbalingga. Monggo dijelaskan hadisnya doa yang berbunyi yang muqallibal qulub sabit qotbi ala dinik, yang kemudian yang kedua ala dikika wa syukrika wa ibadatik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu doa dari yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi kolbun, jadi hati itu kan kolbun. Hati itu kan, maka di dalam bahasa Arab itu kolbun itu karena bolak-balik. Hati itu memang sering bolak-balik. Jadi pagi iman, sore kafir bisa. Pagi kafir, sore iman bisa karena kolbun tadi. Maka ya muqallibal qulub, wa zat yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, jadi tetapkanlah hatiku. Ala dinik, gitu, kepada agamamu, gitu. Jadi agama Islam, supaya kita mohon kepada Allah agar supaya hati kita itu tetap di dalam Islam, di dalam agama Islam. Jangan sampai keluar dari Islam. Itu doa kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, apa tadi? Kau kurang cedok. Wa syukri ibadatik, ya. Jadi kita mensyukuri adanya kita beribadah kepada Allah
Gitu. Kita bisa beribadah pada Allah itu kita bersyukur. Kita diberi kesehatan, kita bersyukur. Ini maksudnya banyak bersyukur kepada Allah. Karena dengan rahmat Allah itu semuanya kita akan jalan. Kita bisa bicara karena rahmat Allah, kita bersyukur. Kita bisa ibadah, kita bersyukur. Kita bisa ngaji, kita bersyukur. Kita bisa bicara pun kita harus bersyukur. Maka harus banyak bersyukur kepada Allah. Gitu Pak Tommy. Ya. Kita terima kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan diulangi kembali di 6793000 kami persilahkan. Kita baca yang ada di WA kembali Ustaz. Dari Pak Supriyono di Batang. Mohon tausiahnya Ustaz. Saya datang ke musola, belum sholat sunnah sebelum duduk. Saya langsung mengumandangkan adzan. Apakah setelah mengumandangkan adzan, saya masih diperbolehkan sholat sunnah sebelum duduk Ustaz? Kemudian di dalam sholat tasahud akhir, salam ke kanan dan ke kiri. Yang sesuai tuntunan itu nengoknya ke kiri dan ke kanan, apakah ada doanya? Nengoknya apakah sekedar nengok atau harus sampai melihat jamaah yang ada di belakangnya Ustaz? Ya. Oke. Jadi kalau belum duduk, misalnya datang ke masjid, kemudian adzan, mungkin belum duduk, ya masih punya kesempatan untuk tahiyatul masjid. Jadi selama belum duduk itu punya kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, ini Nengok ke kanan ke kiri. salam kanan, salam kiri, tidak ada doanya. Ya hanya salam kanan, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada tambahan doa-doa. Lah justru kalau ada tambahan, nah itu nanti kategori bid'ah nanti. Gitu Pak. Nengoknya apa sekedar nengok kanan kiri atau sampai Ya bisa lihat? pipi ini harus kelihatan dari belakang. Gitu. Dari pipi kanan, pipi kiri. Jadi jangannya sekedar Melengos. Nah, Ya. Baik Ustaz. Sekiranya sudah di penghujung perjumpaan kali ini, ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat, silakan. iya. Ya alhamdulillah kita sampai detik ini masih banyak diberi nikmat oleh Allah. Maka gunakan nikmat yang masih tersisa ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena nanti kita di hari akhir itu dimintai pertanggungan jawab tentang nikmat yang diberikan kepada kita. Baik umur kita dihabiskan untuk apa, anggota badan kita digunakan untuk apa, ilmu yang telah kita miliki digunakan sejauh mana, kemudian harta kita yang kita dapatkan ini dari mana, untuk apa, itu harus bisa kita mempertanggungjawabkan. Insya Allah kalau kita bisa mempertanggungjawabkan, kita akan hidup sukses baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira dari saya Cuksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.